Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Iba dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam olahraga. Pendampingan individu 3 program pendidikan guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 yang dilaksanakan di Sekolah Calon Guru Penggerak atau CGP dengan materi yang meliputi 1. Pembukaan dan orientasi pendampingan. 2. Refleksi hasil survei atau umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. 3. Rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. 4. Keterlaksanaan tahapan Bagja. 5. Refleksi dan penutupan. Kegiatan dilaksanakan di SMP IT PAPB Semarang dengan pengajar praktik Angkatan 8 Bapak Pardi dari SMA Kesatrian 1 Semarang dan calon guru penggerak Bapak Mulyono serta didukung sepenuhnya Kepala SMP IT PAPB Semarang Bapak Dr. Randes Ramelan SH.MAH. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Iba dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam olahraga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu dan calon guru penggerak dalam hal ini Pak Mulyono dan adik siswa dari atau murid dari SMP IT PAPB Semarang atas nama Mas Devlin. Yang pertama, marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bahwasanya pada siang hari ini kita bisa bertatap muka dan bertemu dalam proses pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 8 di Kota Semarang tahun 2023 dan di pendampingan individu yang ketiga di Sekolah Guru Penggerak Calon Guru Penggerak maksud kami atas nama Pak Mulyono, dan semoga nanti proses ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada datang dan halangan apapun, dan senantiasa apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah buat semua, baik diri sendiri maupun semua yang ada di sekitar kita. Mohon izin Bapak dan Ibu serta adik dan khususnya pada calon guru penggerak dan ini Pak Mul untuk secara awal menanyakan ke Pak Mul sendiri yang berkaitan dengan bagaimana Pak Mul pengalaman selama pendampingan yang ketiga selama 1 bulan kemarin berkaitan dengan panjenengan sudah menyiapkan perlengkapan atau berkas-berkas yang harus dilakukan pada saat pendampingan individu yang ketiga ini. Ini alhamdulillah sudah kami siapkan Pak, sesuai arahan Pak Pardi, apa yang kita butuhkan untuk kegiatan hari ini sudah disiapkan. Dan kita akan menyiapkan dari unsur kepala sekolah, guru dan siswa serta praktek baik atau aksi nyata dari pembelajaran di sebelumnya sehingga sudah kita lakukan dan ini nanti siap kita laporkan. Ya, matur nuwun Pak Mul. Jadi Ibu Bapak dan adik ini nanti proses pendampingan itu ada bagian intinya itu ada refleksi hasil survei yang nanti akan saya tanyakan secara langsung berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dari calon guru penggerak dalam hal ini adalah Pak Mul. Kemudian rencana yang kedua nanti rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti kaitannya dengan kompetensi sosial emosional, kemudian keterlaksanaan tahapan kerja, dan nanti ada pendampingan akhir individu. Pendampingan ini nanti di bagian akhir yang mohon nanti panjenengan Pak Mul, saya ingatkan di awal tidak apa-apa berkaitan dengan nanti mengumpulkan maupun menyusun RPP atau modul belajar kalau di kurikulum merdeka itu yang berdiferensiasi, kemudian di dalamnya ada budaya positif dan ada kompetensi sosial emosional. Ini yang penting ada tiga komponen tersebut berkaitan dengan belajar. Ini bagian akhirnya itu. Terima kasih Bapak, Ibu dan anak Mas Jevin, ya langsung saja dari Pak Mul sendiri sebagai calon guru penggerak.
untuk asesmen mandiri yang sudah panjenengan laksanakan selama proses program pendidikan guru penggerak ini, dari panjenengan apa yang jenengan rasakan kegiatannya? Dari asesmen yang ada kan di asesmen kan terdiri dari 4 unsur utama nih Pak, konten 60 pertanyaan di kuesioner itu kan dari pengembangan diri sendiri dan orang lain. Yang udah saya lakukan untuk pengembangan diri jelas selain kita mengikuti di program guru penggerak ini, dan untuk pengembangan ke orang lain itu sudah saya share juga itu yang kami dapat baik di UKK-nya maupun dari LMS maupun di ruang kolaborasi sebelumnya, itu di program teknik atau peningkatan iklim kerja nyata bagi guru, itu ilmu kami share. Itu di kemarin kita pertemuan dengan seluruh guru-guru Pak, kita berkumpul dalam forum komunitas praktisi atau komunitas belajar yang kami bentuk di sekolah ini Pak. Piknik ya, jadi yang dengan share itu program piknik. Itu sesuai aksi nyata yang saya bentuk Pak untuk peningkatan atau pembentukan komunitas belajar yang ada di sekolah ini Pak. Nah, sedangkan di poin kedua di kepemimpinan pembelajaran, nah kita sudah dapat ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi, serta berpihakan kepada siswa. Dalam pembelajaran yang saya terapkan sudah mulai ada asesmen awal, terus kita ada asesmen diagnostis kerjasama dengan BK Pak. Ini kita share untuk ke seluruh guru dari hasil asesmen dari BK itu untuk asesmen diagnostik. Sedangkan untuk asesmen awal kita cobakan kemarin ke anak untuk pemetaan awal, yang itu akhirnya saya gunakan untuk pengelompokan Pak dalam belajar itu, serta nanti pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan serta sudah saya rancang dalam buah modul ajar yang akan kami siapkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu di pendampingan individu yang keempat sudah melakukan itu kami simulasikan. Terus tentang manajemen sekolah, tentang perubahan visi di pertemuan sebelumnya kan sudah kita lakukan juga. Selain itu juga saya share Pak saat kegiatan baik dengan guru maupun ke siswa, itu saat saya ditunjuk sebagai pembina upacara, saya sedikit mereview visi SMP Islam Terpadu BAPB ini, serta dari visi itu harus kita breakdown dari masing-masing guru dan seluruh siswa harapannya mempunyai visi diri Pak, atau visi pribadi yang bisa menguatkan visi sekolah kita, yaitu menjadi sekolah pilihan pertama yang mencetak insan berakhlak mulia, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dan ramah anak. Itu sedangkan untuk kepemimpinan pengembangan sekolah itu katanya dengan kerjasama atau pengembangan, khususnya karena saya berada di bidang kurikulum, saat ini kami masih mengajukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Presto Pak, dan untuk kegiatan LMS untuk kerjasama dengan Presto untuk mengadakan pakai F atau V itu? Pakai F. Pakai F Bandung ya Pak. Presto. Presto. Itu kaitannya dengan pembelajaran untuk learning management system. Oh, learning management system LMS ya. LMS. Serta kita kerjasama dengan ortu dalam pembimbingan siswa. Kaitannya kemarin kan dalam pengembangan diri yang pengen saya lakukan di tahapan bagja yang saya bentuk kan fokus pada peningkatan diri bidang STEM ya Pak. Ini kaitannya dengan STEM ya. Saat ini juga sedang ditunjuk sebagai pembimbing untuk diajar STEM Pak, untuk persiapan itu, serta ini kolaborasi, kami malah ditunjuk dari NGMP Kota Semarang Pak untuk pembelajaran STEM ini. Saya suruh membentuk lomba nanti roket air tingkat Kota Semarang Pak. Roket air tingkat Kota Semarang. Kaitannya dengan pembelajaran STEM itu Pak. Itu sedang kita godok bersama nanti dengan tim NGMP Kota. Antar sekolah di Kota Semarang Pak. Maksudnya jenjangnya? SMP. Antar SMP. Antar SMP di Kota Semarang. SMP di Kota Semarang. Yang rencana akan kita lakukan nanti di bulan Oktober dalam peringatan bulan teknologi. Oktober di bulan teknologi ya. Kita kemarin alhamdulillah ditunjuk sebagai juri untuk kegiatan Science Project Internasional, dan juri Science Project Internasional ya. Plus sebagai pemateri Pak, kemarin dalam kegiatan kita kolaborasi dengan narasumber ya ini ya. Narasumber
berkaitan dengan STEM tersebut, kita kolaborasi dengan guru penggerak Angkatan 7 Kota Subang, Pak. Kolaborasi dengan guru penggerak Kota Oke. Subang. Ini ada di sana ya udah dibentuk Kota Subang itu komunitas. dari Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Oke, lanjut. Itu sementara itu Pak yang bisa Oke. kami laporkan perkembangan sampai tahap ini. Oke, terima kasih Pak Mul atas informasi atas asesmen mandiri panjenengan. Yang saya mau Bapak ini langsung menuju ke Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana analisis umpan balik dari Bapak berkaitan dengan calon guru penggerak di SMP ITAPB Semarang atas nama Bapak Mulyono yang berkaitan pertama adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan dalam pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan dalam pengembangan sekolah. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaku PP pengajar praktek calon guru penggerak yang di sini di SMP TPAP Semarang. Pak Mul ini selaku kandidatnya. Kandidat. Saya katakan kandidat karena belum dapat sertifikat. Ya, betul ya. Masih calon ya. Iya, calon. Alhamdulillah ini juga PP dulu. Iya, mungkin nanti bisa meneruskan seperti Pak Mul atau yang lain. Nanda siapa namanya? Devlin ya, yang juga mendampingi Pak Guru ya, Pak Mul yang nanti akan menjadi guru penggerak dan mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan proses-proses yang sekarang ini sedang berlangsung di bawah bimbingan Pak Parti selaku pengajar praktek CKIP. Jadi yang pertama terkait dengan pengembangan diri dan untuk orang lain, saya lihat Pak Mul ini selalu apa ya katakan ya usil bahasa saya gitu ya, usil dan cerdik sekali memang. Ya, Tapi yang positif ya Pak ya, ya, usil ya, dan cerdiknya itu yang positif tentunya. usil dan cerdik karena itu membahasakan bahasa saya. Karena saya lihat memang Pak Mul ini kreatif dan selalu inovatif. Ya apa ya? Karena mungkin ya relevan dengan mata pelajarannya terkait dengan sains. Ya, sains ini. Nah, saya lihat itu untuk pengembangan diri ini juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sains di luar ini. Jadi Yuri tentang penjurian lomba-lomba saintifik gitu ya di luar, kemudian juga di samping pengembangan diri juga untuk orang lain, terutama untuk siswa. Pak Mul ini juga pengajar dari ekstra sains teknologi, ya ini juga pengajar sering, ekstra ya, nih, pengajar Pak. ekstra kurikuler. Namanya apa Pak? Science Project. Tapi bukan project kelima Pak ini. Tapi kaitannya dengan ini ya, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ya, menjurus ke apa ya istilahnya iptek. Saya bisa katakan iptek. Tadi saya sampaikan bahwa untuk basicnya guru IPA sehingga fokus yang dibidik ya kaitannya dengan konsep-konsep IPA yang nanti penerapannya di teknologi, penerapannya di sana. Nah, anak-anak ini sering diajak untuk menganalisis, membuat suatu apa ya istilahnya ya penelitian, kemudian juga apa ya barang yang akan diwujudkan di dalam kaidah keilmuan saintifik itu. Misalnya tadi seperti dulu rintisannya itu saya kenal Pak Mul itu di Kota Semarang itu guru mengajar apa namanya roket air ini. Terus berkembang. Saya juga pernah lihat anak-anak dibimbing untuk membuat generator lewat angin. Generator lewat air. Ya, Ini roket angin, air. generator listrik lewat angin, tenaga angin. Ya. Mungkin di apa namanya di dunia teknologi namanya PLTA. Ya, Atau PLTB. Nanti kalau A-nya kan apa air juga sama. Ini PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin ya. Kalau karena A-nya yang sudah air air. kayak di Python itu kan pakai air gitu maksudnya. Ini juga membimbing siswa
mungkin waktu itu juara ya Pak ya itu. Iya. Ya juara itu. Ya. Juara itu Bapak itu. Soal pedal Pak. Wah, juara satu. Juara satu. Prototipnya dulu dipasang di situ, tapi bisa kita gulirkan. Dari Pak. Oh, di pipa ya. Di pipa. Jadi nanti kawan-kawan kalau Pak Mati ingin membuktikan bahwa benar yang diomongkan oleh saya itu memang betul-betul ada. Ya, jadi itu apa namanya karya daripada anak-anak yang di bawah bimbingan Pak Mul. Jadi artinya itu konsep yang diberikan, kemudian berpikir kritisnya anak-anak ini juga diberikan, analisisnya diberikan, kemudian menghasilkan terapannya di teknologi yaitu miniatur PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Itu sudah diukur berapa kapasitas listrik yang dihasilkan dan sebagainya. Kemudian berikutnya berkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Nah, kebetulan Pak Mol ini ya bagian kurikulum Pak di pembantu pimpinan urusan kurikulum. Jadi ya di dalam kesehariannya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mul selaku guru IPA itu ya kami lihat ya selalu berkonsep yang tadi saintifik, kemudian juga berpihak pada siswa, Berpihak pada murid. ya berpihak pada siswa serta didik. Kemudian saya lihat itu Pak Mul ini ya tidak tahu ya Pak, karena mungkin posturnya kecil, jadi kalau duduk dengan siswanya itu masih pantas. Jadi misalnya saya ngajar di kelas, Pak Mul tak jejerki dengan siswa itu masih pantas. Tadi saya katakan posturnya. Ini kan malah cucu jadi kan. Posturnya ini coba ini tingginya segitu Pak. Terus dari lihat potongannya itu orang jambuli gitu kan. Iya. Saya kan itu ya. Jadi saya sendiri itu nah potongan. Kalau saya kan enggak ya. Nah itu jadi ada jambul. Itu Mas diamin aja enggak ada jambulnya. Modelnya kayak gitu. Nah itu. Tapi yang penting kan ini Pak, bagaimana komitmennya, ya, pola pikirnya ya, dalam pengembangan sekolah atau dalam pembimbingan di pembelajaran. Ya, jadi dia di di kelas istilahnya dalam kepemimpinan pembelajaran itu ya selalu bersatu kolaborasi dengan teman sejawatnya, kemudian juga dengan peserta didiknya itu juga selalu bahasa saya itu enjoy gitu. Enjoy ya. Jadi banyak kan seperti saya dulu juga guru IPA waktu fisika. Itu guru IPA, fisika terutama yang matematika itu kan menjadi guru sangar katanya. Jadi kan bocah ini wah IPA wagah apalagi selalu ngitung-ngitung ya. Tapi sekarang konsep sekarang yang IPA sekarang kan sudah tidak seperti itu, sudah materinya sudah agak diperingan, sesuai dengan pola pikir umurnya dia di SMP itu. Ini berkait dengan kepemimpinan pembelajaran. Kemudian yang berkait dengan kepemimpinan manajemen sekolah ya tadi saya sampaikan karena di urusan pembantu pimpinan urusan kurikulum Pak Mul ini ya segala sesuatunya dari kami yang mewakili kepala sekolah itu ya terkait dengan kurikulum itu selalu tanggap. Ya jadi tanggap artinya itu di luar misalnya ada peraturan menteri yang berkait dengan tugas-tugas pokok guru, ya, pembelajaran, asesmen, kemudian juga mengenai sikap, karakter, lingkungan belajar dan lingkungan sekolah itu Pak Mul selalu update lah gitu. Jadi selalu update. Istilahnya Bapak Kepala Sekolah ini sudah istilahnya ya paling menanyakan ini sudah ada regulasi baru, gimana ini menanggapinya? Nah ini respon. Tapi juga tidak hanya Pak Mul karena juga ada teman sejawatnya. Teman sejawatnya ada yang bantu ya. Bantu Bu Lila ini juga inovatif kaitannya dengan IT-nya. Bersama Bu Lila gitu. Ya, Bu Lila itu guru bahasa Inggris. Jadi klub itu Pak. Klub ya. Guru sains, guru bahasa Inggris. Klub. Ya, klub. Kebetulan Bu Lila juga pengajar praktek tahun yang lalu, periode yang lalu sehingga konsep-konsep untuk menjadikan calon guru penggerak itu sudah gampangan itu ilmunya itu Bu Lila itu sudah ya menularkan sedikit ke Pak Mul ini. Nah, termasuk yang satu sudah lulus guru penggerak WRI itu ya. Nah, ini juga sering diskusi konsep apa yang harus dikuasai, harus dilakukan, harus dikembangkan
oleh Pak Mul selaku calon guru penggerak ini ya sedikit banyak sudah dapat bocoran menurut saya gitu. Di samping Pak Mul sendiri dulu sebagai asiswa ya, gitu. Jadi wis akeh ilmune gitu. Itu kaitannya dengan manajemen sekolah. Kemudian berkait dengan pengembangan. Nah ini sekolah kan juga, apalagi di SMP ITB ini Bapak Kepala Sekolah selalu menyarankan bahwa sekolah kita itu jangan sampai ketinggalan dengan sekolah lain, karena sekolah swasta itu harus selalu eksis untuk mendapatkan siswa atau peserta atau murid yang sesuai dengan visi kita. Jadi menjadi pilihan pertama, jadi sekolah menjadi tidak kemana-mana, langsung rujuk dulu di PPD apa ya, di sekolah negeri dia mungkin nunggu nanti bulan Juni kita mungkin sudah mengawali. Nah ini Pak Mul dengan timnya yang pertama. Ini Pak Mul dengan tim-timnya ini selalu sudah merumuskan program-program nanti yang berkait dengan sosialisasi ke dalam dulu, kita rapatkan bersama, kemudian kiat-kiat yang akan disampaikan nanti kalau istilahnya seperti Pak Wati kan juga sama di swasta sama. Itu kita memberikan sosialisasi di SD terutama. Di SD sekitar kita utamanya adalah SD yang berbasis Islam, karena sekolah kita itu ya berbasis Islam, dan nanti dia sama tim dengan teman-temannya itu memberikan sosialisasi gimana caranya supaya anak-anak didik di SD itu ada ketertarikan, ya kan? Di samping sosialisasi, kemudian juga kalau boleh saya mengatakan promosi, tapi juga di sekolah ini juga ada biasanya dibarengkan dengan pada saat ulang tahun atau milad bahasanya. Milad di SMP PALP ini, sekolah ini menjadi penyelenggara lomba. Ya, penyelenggara lomba yang di tingkat SD sekota Semarang. Nah, ini dari Pak Mul dan teman-teman ini selalu digali seperti itu ide-ide yang mungkin nanti bisa direalisasikan, dan itu merupakan bagian daripada pengembangan sekolah. Di samping pengembangan yang lain, termasuk dengan berkaitan dengan sarana prasarana, dengan ini yang di belakang ini saya sudah menggunakan LCD, tapi ya sudah tidak menggunakan LED yang konvensional. Sudah teknologi, tapi ini sudah wireless, jadi tidak pakai kabel, sudah bisa diprogram, dan ini bisa digunakan sebagai fungsi papan tulis. Nah ini juga merupakan ide-ide dari calon guru penggerak Pak Mul ini dan guru yang lain, sehingga sekolah kita itu ada perkembangan yang signifikan, kaitannya dengan zaman lah, jadi tidak ketinggalan zaman, selalu update, sehingga masyarakat itu tahu bahwa SMP PABB itu memang namanya itu memang asik, agak aneh di luar itu. Apa tuh PABB itu ya? Padahal itu punya nilai arti yang sangat mendalam. Jadi berdasarkan dari pengajian akad pagi bersama, dari situ itu ya. Sehingga dari konsep itu bisa dikembangkan dan mungkin selalu berkembang. Ya, maka dari itu Pak Mul selaku guru di sini ya selalu besok ya akan meneruskan itu selamanya ya, sampai pensiun mungkin Pak Mul ya, dengan yang lain ya. Mungkin itu Pak Bupati, mudah-mudahan apa yang saya berikan refleksi ya dari kami juga istilahnya melihat keseharian, karena satu tim ya Pak Mul dan guru-guru yang lain ini kami itu juga untuk selalu memberikan masukan, kemudian juga memberikan bimbingan. Kalau ilmunya itu sudah melebihi, karena saya ilmu kuno. Kalau ini kan teman-teman ini kan ilmunya sudah modern ya, zaman sekarang, zaman generasi Z ya. Nah, dari itu ya kami balik lah, kami memberikan inspirasi dan motivasi. Saya kira gitu Pak Bupati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak atas apa yang panjenengan sampaikan berkaitan dengan umpan balik atau refleksi dari calon guru penggerak atas nama Bapak Mulyono. Ya, semoga Pak Mul senantiasa termotivasi dan bisa melakukan sebuah perubahan atau ini dengan program
maju lagi, apalagi dalam pengembangan diri dan orang lain, di pembelajaran, kemudian manajemen sekolah maupun di pengembangan sekolah, yang artinya nanti kembali lagi kepada siswa. Jadi baik kurangnya lebih apa yang kita lakukan itu nanti kembalinya adalah kepada generasi penerus. Jadi generasi penerus ya anak kita. Terima kasih Bapak, kita lanjutkan menuju ke sesi berikutnya dari Ibu ini. Ya, dari Ibu kaitannya dengan apa namanya calon guru penggerak ini, bagaimana pendapat dari Ibu, apa yang sudah panjenengan tulis di situ berkaitan dengan calon guru penggerak atas nama Bapak Mulyono, sama saja dengan Bapak tadi. Yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan dalam pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan dalam pengembangan sekolah. Monggo Ibu, Bu Lila nggih. Nggih, monggo Ibu. Terima kasih Pak Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin menyampaikan apa nih Pak, semacam penilaian saya terhadap Pak Mul selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 sih. Jadi secara pribadi saya kan kenal Pak Mul itu bukan dalam hitungan hari saja, dari 2009 ya Pak Mul. Cukup lama, berarti Iya, berapa? Pak Mul masuk ke sini itu 2009. Beberapa tahun terakhir ini kan saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dengan Pak Mul. Jadi satu tim di bagian kurikulum, jadi sedikit banyak mungkin paham Pak Mul itu seperti apa. Dari yang saya tahu Pak Mul itu tipe orang yang usrak ngoten Pak. Usrak. Kalau tadi Bapak Usil, kemudian ya kalau diibaratkan dan saya binatang itu kayak uget-uget ngoten. Itu binatang. Itu nggak bisa anteng, nggak bisa diam. Jadi kalau kita lihat kalau meja guru itu kan biasanya ada penghuninya. Kita satu ruangan tapi jarang melihat Pak Mul itu mejanya terisi. Kalaupun kita tanya Pak Mul ini mana, pasti sedang melakukan sesuatu, dan itu hal-hal yang positif. Seperti salah satunya kegiatan yang diikuti Pak Mul saat ini, yaitu mengikuti program guru penggerak sebagai CGP ya Pak. Padahal sebelumnya sudah jadi asesor. Dari kita yang awam kan mikirnya loh, dari asesor kenapa ikut CGP? Kenapa enggak terjun malah turun bawah ya. Tapi ternyata kan Pak Mul punya pemikiran lain. Di CGP itu banyak hal, banyak pengetahuan yang mungkin dibutuhkan untuk pengembangan diri dan orang lain, dan pastinya juga pengembangan pendidikan di Indonesia. Terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain, seperti tadi, selain melakukan atau mengikuti kegiatan pengembangan diri yang efeknya langsung ke Pak Mul, tapi juga Pak Mul melakukan hal-hal semacam pengimbasan. Kalau pengembangan diri tidak bisa dihitung karena banyak sekali kegiatan yang di luar pengetahuan kami sebagai timnya Pak Mul itu, entah itu workshop, entah itu apa gitu, banyak sekali Pak, sampai nggak bisa ngitung. Mungkin Pak Mul juga ditanya nggak apa berapa kali. Nah ini yang plusnya dari Pak Mul, dari kegiatan pengembangan diri yang diperoleh itu selalu diimbaskan kepada rekan-rekannya. Gitu ya. Jadi tidak pelit Pak Mul. Dari kegiatan diseminasi, entah itu dalam forum yang formal maupun informal di luar sekolah, karena kalau Bapak Ibu guru menemukan kesulitan atau sedang curhat-curhatan masalah pembelajaran ataupun hal lain, itu Pak Mul selalu memberikan masukan ataupun semacam pendapat. Sharing pendapat itu selalu ada. Kalau yang di sekolah tadi disampaikan Pak Mul, kita punya program namanya piknik. Dulu ada, beda istilah saja Pak, namanya LDS, itu yang menggagas juga Pak Mul. Learn, do, share. Itu kalau piknik Bu? Kalau piknik Pak Mul juga yang menggagas namanya, tapi tujuan visinya sama Pak. Kita di sana itu saling sharing hal-hal yang positif yang bisa digunakan untuk pengembangan dalam pembelajaran. Jadi
Jadi narasumbernya yang dulu ya Pak, tidak hanya guru-guru tertentu, tapi semua guru itu diberikan kesempatan. Jadi narasumber semua guru ya. Iya. Semua guru. Ini saya tertarik teknik dari pendapat dari itu. Teknik itu kepanjangannya apa? Itu sebenarnya juga curhatan dari hati paling dalam Pak, kita pengen piknik. Piknik yang nyata atau piknik dalam arti pengembangan inovasi atau apa? Ini dua-duanya ya Pak. Sementara piknik dalam pengembangan diri. Iya, pengembangan diri sama piknik yang sebenarnya. Ini nanti mater kepala sekolah ya. Bapak ini minta piknik, teman-teman ini minta Biar seimbang. Biar seimbang. Orang mau pulang sama belajar terus, tapi juga perlu refreshing sekali-kali. Maksudnya aku ngerti, arahnya ke sana juga. Ini lalu Pak. Itu. Terus kemudian yang kedua itu ada kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah ini juga sama Pak Mul itu pernah mengikuti lomba guru inovatif, menjuarai lomba guru inovatif tingkat nasional. Nah ini sepertinya memang juri itu tidak salah pilih, karena dalam pembelajaran Pak Mul itu selalu inovatif, punya ide-ide kreatif yang mungkin tidak pernah teman-teman pikirkan Pak. Kalau tadi disebutkan Pak Wid menceritakan kenal Pak Mul dari roket air. Nah dari roket air itu ternyata dikembangkan ada mobil udara. Mobil udara. Roket air, mobil udara. Lah saya menantikan ini yang ketiga kapal api Pak. Ya transportasi semua itu. Roket air, mobil udara. Nanti kapal api. Jadi biar merata kan. Terus satu pengalaman yang saya ingat, Pak Mul itu selalu bisa membidik siswa-siswa yang punya potensi dalam pembelajaran ini ya Pak. Yang menurut sebagian guru mungkin siswanya itu kurang menguasai dalam mata pelajaran tertentu. Tapi oleh Pak Mul itu malah diberikan kesempatan ikut dalam satu tim sains. Di situ mereka anak-anak diberikan pelatihan, diberikan pembinaan, bimbingan, ternyata bisa menghasilkan satu prestasi yang wow, yang luar biasa, yang bisa luar biasa. membawa nama baik diri dan sekolah. Terus dalam pembelajaran ini juga dikembangkan ketika dampaknya tidak hanya ke siswa tapi juga ke guru. Misal ketika siswa mengikuti lomba tingkat internasional diharuskan presentasi pakai bahasa Inggris. Nah, Pak Mul menggait guru bahasa Inggris untuk melatih siswa sains bagaimana cara memberikan presentasi yang baik. Ini salah kolaborasi ya, dari kolaborasi. Kita agak-agak kecipratan ngoten Pak. Kecipratan ilmunya maksudnya. Jadi bagaimana memberikan pembimbingan dan pembinaan ke siswa sampai mereka yang from zero to hero ngoten Pak. Dari yang bukan siapa-siapa ternyata setelah kita berikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab, mereka bisa menunjukkan bakat dan kompetensi mereka. Kemudian yang berikutnya kategori kepemimpinan manajemen sekolah. Ini bagaimana mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Yang sudah dilakukan Pak Mul, kita warga sekolah, guru karyawan itu diajak untuk mengkaji ulang visi sekolah yang disesuaikan dengan keberpihakan kepada murid. Apakah visi sekolah yang selama ini kita miliki itu sudah sesuai ataukah ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kemudian dari hasil analisis kaji ulang tersebut itu disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Tadi juga diceritakan Pak Mul ketika memberikan pembinaan di kegiatan upacara bendera, visi-visi itu disinggung, disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Jadi setelah dikaji ulang visi sekolah tersebut, visi sekolah yang berpihak pada murid, kemudian disosialisasikan ke seluruh warga sekolah. Terus
Jadi kita semua warga sekolah itu diajak bagaimana caranya biar visi sekolah itu tercapai. Tidak hanya 1-2 orang siswa atau 1-2 orang pihak, 1-2 pihak saja yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Tapi mewujudkan visi sekolah adalah tanggung jawab bersama. Dan di situ dibutuhkan kolaborasi yang sempurna. Visi sekolah terwujud itu ada kebersamaan ya, Oke. dengan kolaborasi. Ini monggo Yang terakhir pengembangan. itu kepemimpinan pengembangan sekolah ini Pak Mul selaku JKT kemarin juga melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik ke peserta didik, terus bagaimana cara menumbuhkan budaya belajar yang berpihak pada murid. Dari hasil asesmen tadi kan sudah ketahuan nih Pak. Terus kita selaku guru di sekolah itu diajak bagaimana cara memberikan pembelajaran atau menyajikan kegiatan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid sehingga murid itu bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan dan jiwa anak-anak sekarang. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak dan alam dan zamannya. Terus apalagi nih Pak, ini pelibatan orang tua, masyarakat juga dilakukan. Di pihak ketiga kita ada Presto dalam penyediaan layanan LMS, fasilitas pembelajaran, kemudian MOU juga dilakukan itu atas inisiatif dari Pak Mul dan juga tim. Ketika kita memiliki program kegiatan, kita jalin MOU dengan pihak-pihak tertentu yang bisa mewujudkan dan menyukseskan kegiatan. Untuk dari panjenengan sendiri, apakah menurut panjenengan Pak Mul hanya kaitannya dengan Presto saja, kaitannya dengan LMS, adakah yang lain? Kalau yang LMS itu kan aplikasi yang memang kita bisa, tapi hal-hal lain itu banyak sekali, terutama kaitannya dengan pembelajaran IPA. Kayak tadi Pak Mul aktif di MKMP, terus yang STEM tadi ISA, yang internasional ISA, ISIF juga ada. Itu semacam instansi organisasi yang bergerak di bidang sains. Pak bekerja sama di sana, diberikan kesempatan menjadi pembelajar ataupun narasumber, bahkan juri di event-event yang mereka adakan. Terus dari situ Pak Mul imbaskan ke Bapak Ibu guru dan juga siswa yang ada di sekolah. Artinya tidak hanya satu unit organisasi atau instansi, tapi juga ada instansi-instansi lain atau komunitas atau organisasi yang relevan untuk pengembangan diri maupun dalam pengembangan sekolah. Karena apa? Ketika pengembangan di sekolah itu berkolaborasi juga. Kolaborasi itu tidak hanya dengan manusia. Kolaborasi itu antara sekolah dengan instansi itu juga bisa. Jadi maknanya lebih luas karena kolaborasi di sana itu bisa untuk meningkatkan dari mutu pendidikan dalam sebuah proses perkembangan zaman dan perubahan alam yang ada. Itu harus sering kolaborasi. Dulu Pak Mul pernah menyampaikan ke saya ya, katanya dengan STEM itu mengambil narasumber dari UNES karena dia juga dari sana. Itu sebenarnya arah saya itu ke situ nanti. Ada UNES, mungkin ada organisasi komunitas di dalam pengembangan sekolah. Sehingga gimana di sekolah biar maju, teman-teman diajak seperti ini ya, begitu. Itu harus ada kolaborasi. Mungkin ada lagi Ibu? Secara umum Pak Mul sudah banyak melakukan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk pengembangan sekolah, dari sekolah yang dulunya mungkin tidak begitu dikenal orang, PABB itu apa, PABB itu di mana. Berkat karya dan kerjanya Pak Mul dan juga teman-teman, PABB semakin dikenal banyak orang. Ya. Terima kasih. Aturun Ibu
itu atas apa yang panjenengan sampaikan itu tentunya kan sebagai refleksi, sebagai rekan sejawat yang tentunya setiap harinya paham betul dengan paham. Nah ini sebagai ini, jadi tidak hanya sekedar kita nulis checklist saja, tapi betul-betul oh ternyata checklist yang dibuat itu sesuai dengan kenyataan. Matur nuwun Ibu, kita lanjutkan ke berikutnya Mas Kevin ini. Kalau Mas Kevin ini karena berkaitan dengan siswa, maka saya bertanya bagaimana ini Mas? Oke, ini dari kacamata panjenengan Mas sebagai siswa atau sebagai murid. Banyak sekali kalimat pertanyaan, tapi yang harus saya sampaikan nanti panjenengan atau Mas Kevin sendiri bisa ini bagian-bagian yang kira-kira menurut kamu Pak Mul sebagai calon guru penggerak, sosok guru yang panjenengan Mas Kevin itu pahami, Pak Mul itu seperti apa sih? Kan begitu. Berkaitan dengan apa yang disampaikan kepala sekolah, kemudian Pak Mul sendiri termasuk dari Bu Lira tadi, oh Pak Mul begini ya. Kemudian kalau nanti akan menyampaikan, oh Pak Mul itu kalau ngajar di kelas bagaimana? Terus apakah juga mencatat dari murid-murid yang mengajak sesuai dengan tadi yang disampaikan Bu Lira tadi, oh anak-anak ini diajak yang berkaitan dengan pengembangan siswa untuk berprestasi. Kemudian dalam hal menceritakan pengalaman yang bersama-sama mengikuti acara-acara dalam pengembangan diri itu, apakah siswa juga pernah mendengarkan, apakah pernah tahu kaitan dengan guru menceritakan pengalamannya ketika mengajar? Pernah tidak kamu mendengarkan cerita-cerita itu? Nah, nanti kamu sampaikan secara istilahnya dari apa yang panjenengan tulis, apa yang panjenengan tulis di situ. Kemudian apa yang Anda rasakan, apa yang sudah terjadi, apa yang kamu rasakan, dan pembelajarannya seperti apa, dan yang paling penting adalah bagaimana harapan kamu ke depan. Silakan Mas Kevin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana Pak Mul sebagai calon guru penggerak? Ya, pertama-tama Pak Mul itu orangnya sangat kreatif dan inovasi. Dengan adanya Pak Mul ini, sekolah kami menjadi sekolah yang well known lah. Banyak yang tahu dirinya. Tahu ya. Iya. Dan juga Pak Mul ini pintar dalam mengelola kelas. Pintar dalam pengelolaan kelas. Iya. Jadi Pak Mul itu bisa melakukannya sendiri gitu. Kan kalau kebanyakan guru kan, bukan kebanyakan sih, tapi sebagian dari mereka itu meminta bantuan dari guru lain. Tapi kalau Pak Mul ini mandiri gitu ya Pak. Oh, mandiri. Ya. Terus berikutnya cara Pak Mul mengajar di kelas. Ya, menurut pendapat saya sendiri, Pak Mul itu cara mengajarnya sangat banyak sekali dan sangat bervariasi. Pak Mul dapat mengelola kelas dengan sabar. Jadi kalau misalnya ada anak yang nakal atau jahil, Pak Mul tahu cara mengatasinya. Nah, seperti kata Pak Wisila, Pak Mul itu orangnya jahil. Tapi jalan terus ini jahil ya. Tapi makna jahil yang positif ya. Positif. Seperti misalnya anak-anaknya kalau Pak Mul mengajar, kalau kurang mengerti itu kayak digodain gitu, disuruh menjelaskan, dikasih kesempatan tentang kegiatan yang sedang dilakukan gitu Pak. Dan juga selain itu Pak Mul untuk datang ke kelasnya itu selalu tepat waktu Pak. Tepat waktu. Tepat waktu terus. Dan juga menceritakan apa yang dia pelajari dari organisasi atau komunitas profesi guru yang beliau ajati. Kalau Pak Mul itu kan kalau ada pemerintah
mendrop gitu ya kegiatan yang sekolah dapat diikuti, kamu langsung cepet-cepet tuh. Iya. Seperti kemarin itu SJSS ya, sekolah jujur sekolah saya, Pak Mul itu kemarin mengikuti dan juga membuat beberapa kegiatan berdasarkan kejujuran Pak. Iya. Terus selanjutnya tadi itu Pak Mul ya. Harapannya apa? Harapan saya untuk Pak Mul terutamanya dapat menjadi guru penggerak Pak. Ya, soalnya kan Pak Mul melakukan banyak kegiatan dan banyak jasa untuk sekolah ini ya. Dari awal PAPB itu apa sih? Dari situ sampai wah ini sekolah PAPB nih yang memenangkan lomba ISIF ya Pak. Ya. Jadi dengan adanya Pak Mul ini saya berharap terus menjadi orang yang tambah kreatif dan inovasi dan juga terus membuat PAPB berprestasi ya Pak. Ya. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya dari Mas Devi luar biasa. Ini satu itu. Harapannya tidak ingin menjadi hanya sekedar menjadi calon Pak sekarang Pak, tapi harapannya menjadi guru penggerak yang beneran gitu ya Mas ya. Iya. Sehingga nanti sampai PAPB, SMP itu PAPB ini bisa lebih maju lagi, kemudian tambah kreatif lagi Pak. Ini permintaan anak-anak ini kreatif, inovatif lagi. Ya kalau tadi jayanya jaya yang positif. Cita-citanya Pak Mul itu sebenarnya sudah diwujudkan dari dulu Pak. Enggak gitu ya? Ya, pakai kode. Setiap kali foto selalu gini kayaknya. Iya saya udah tahu ya. Iya, ini ya udah ya. Pilihnya nomor 1 terus ini. Ya, apapun fotonya, kayaknya selalu sama. Ternyata punya pesan mendalam. Pesan mendalam, ya. Ya, sampai ini saya post ini masih ada ini sampai ini. Iya. Nggak ambil nggak boleh sama kepala sekolah nggak apa-apa ya di situ. Untuk kenang-kenangan. Ya. Oke Mas, jadi harapan kamu semoga nanti apa yang kamu harapkan dari bapak-bapak sekolah, kemudian istilah tadi kalau kamu bilang ya. Miss mau Mrs. Miss. Saya mau manggil Miss karena guru bahasa Inggris Pak. Iya, kan ada Miss, satunya lagi ada Mrs. Mrs. Kalau ini Miss- yang mana? Miss. Miss saja. Kalau Mrs itu temannya Donat Pak. Betul Bu, Mrs temennya tuh ya Bu ya. Mister ada? Misternya nggak ada. Misternya nggak ada. Misternya nggak ada. Ya, cuma Miss dan Mem aja. Harapannya dari Mas Devin ini luar biasa, jadi guru penggerak yang sebenarnya, kemudian tambah kreatif, inovatif dan bisa mengembangkan sekolah ini lebih maju lagi. Imbasnya nanti kepada anak-anak semua. Apa yang kita lakukan ibu bapak semuanya, dari unsur pimpinan kepala sekolah sampai semua guru, kembali lagi nanti kepada generasi penerus bangsa. Tetap semangat bapak ibu anak-anak ya, kita tetap selalu yang terdepan dan nomor 1. Terima kasih pengantar kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam berbahagia, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nih, maaf ya sebentar. Oke, bisa beli Mas. Iya. Stepis di Semarang. Ya, terima kasih Pak Mul. Kita lanjutkan yang berkaitan dengan proses pendampingan individu yang ketiga, program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang, khususnya pada panjenengan sebagai calon guru penggerak atas nama panjenengan Bapak Mulyono dari SMPIT PAPB Semarang. Pak Mul, yang berkaitan dengan rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, dalam hal ini tentunya kan butuh kompetensi sosial emosional. Nah, dari modul 2.2 yang panjenengan itu dengan sudah pelajari atau belum, itu yang pertama. Kemudian rencana pembelajaran sosial emosional yang akan panjenengan terapkan di kelas itu sudah ada perencanaan atau belum. Kemudian jika sudah, apa yang panjenengan rencanakan atau panjenengan buat, dan harapan panjenengan ke
harapan Pak Mul setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas itu yang menyenangkan anak itu apa? Saya ulangi ya. Satu yang berkaitan dengan modul, kalau yang mempelajari pembelajaran sosial emosional tentunya ini berkaitan dengan kompetensinya, kompetensi sosial emosional. Kemudian rencana pembelajaran sosial emosional yang Anda terapkan di kelas. Kemudian perencanaannya itu apakah sudah dibuat? Setelah sudah dibuat, berarti apa harapan panjenengan? Nah, Bapak monggo. Terima kasih Pak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan apa yang telah kami pelajari dari LMS ini Pak tentang kompetensi sosial emosional ada 5 itu yang kami pelajari, dan ini kita udah masuk di ruang kolaborasi Pak. Kita sudah kemarin dari contoh kasus beberapa kegiatan, terus kita suruh menyusun apa niku rencana atau skenario kegiatan pembelajaran dengan penerapan selain berdiferensiasi juga ada penerapan tentang kompetensi sosial emosional yang kita lakukan agar bisa tertanam ke diri siswa. Itu sudah masuk di ruang kolaborasi. Sudah masuk ke ruang kolaborasi dan nanti sore ini kita presentasikan Pak. Ruang kolaborasi sesi 2 ya. Sesi 2 untuk presentasi dari hasil PPT yang dibuat bersama dengan teman-teman. Mungkin ada yang lain Bapak yang disampaikan? Implementasinya mungkin? Implementasinya Pak dalam kegiatan ini, walaupun nanti juga saya jabarkan di pertanyaan kedua tentang rencana pembelajaran yang sudah kami cobakan di dalam pembelajaran. Dari kelima kompetensi untuk kesadaran diri, biasanya di apersepsi Pak. Kesadaran diri di apersepsi. Di apersepsi kita sebelum masuk pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran itu kita gugah dulu sama anak-anak bahwa kebutuhan belajar, terus kita biasa menanyakan suasana hati mereka atau perasaan anak itu seperti apa. Dari itu kita gugah kesadaran dirinya untuk belajar, kita inputkan nilai-nilai positif di situ. Serta di manajemen dirinya kita biasanya pakai yang seperti LMS itu ada metode stop yang kita untuk refresh sejenak untuk melakukan. Jadi manajemen dirinya dengan metode stop ya. Yang seperti yang di LMS itu dengan refresh sejenak supaya penataan mungkin urusan anak tidak hanya belajar di mapel IPA yang saya pegang, tapi di mapel yang lain banyak tugas, hubungan dengan teman sejawat ataupun dengan orang tua dan di lingkungannya kan tentu banyak hal-hal yang perlu direfresh atau disegarkan agar mereka mampu memanajemen diri untuk terus nanti akhirnya dalam penerimaan pembelajaran itu bisa optimal. Itu serta di kesadaran sosialnya itu biasanya kita gugah rasa empati anak-anak, yang biasanya ada cerita inspiratif yang berkaitan dengan empati, ataupun kita karena dari ada sekolah adiwiyata, empatinya kita kaitkan dengan kondisi lingkungan yang ada sekarang ini, kita masukkan materi-materi seperti itu Pak. Kemarin kan kita tentang empati ini sedang viral juga, yang di Korea kan sedang kita musim panas di sana, ada jambore internasional dan di sana harus mengatasi rasa panas itu. Nah, bentuk wujud empatinya seperti apa dan yang harus dilakukan seperti apa, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya lempar ke anak untuk menggugah rasa kesadaran sosialnya Pak, serta kesadaran berrelasi atau berkolaborasi. Itu saya bangun biasanya saya sering sekali dalam pembelajaran ini karena saya terapkan juga pembelajaran berdiferensiasi dari modul sebelumnya. Kita bentuk kelompok-kelompok sesuai kemampuan yang kita petakan Pak, sehingga mereka bisa berkolaborasi dan bisa menjalin relasi antar teman dalam satu kelompoknya. Dan dalam kegiatan itu kan mereka melakukan diskusi, dan kegiatan diskusinya mereka harus bisa mengambil satu keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan, yaitu poin kelima dari kompetensi sosial emosional. Itu yang saya terapkan ke anak. Dan sedangkan rencana pembelajarannya juga saya adopsi seperti itu. Setelah kemarin ada model pembelajaran berdiferensiasi, perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan mungkin untuk di pendampingan berikutnya tentang hal tersebut, kita memasukkan tadi Pak kompetensi sosial emosional ke poin-poin yang seperti saya jelaskan tadi, baik di apersepsi,
terus di dalam kegiatan serta nanti penutupnya dalam pengambilan keputusan itu saya sisipkan di kegiatan pembelajaran yang saya rencanakan untuk pembelajaran berikutnya. Sedangkan harapan tentu utamanya ini dari kegiatan penanaman kompetensi sosial emosional ke anak ini, harapannya dari anak itu tumbuh nilai-nilai positif, baik kesadaran diri untuk terus mau belajar, mengubah rasa-rasa nilai positif, serta mau memanajemen dirinya sendiri bisa menjadi lebih mandiri dan sesuai apa yang ada diharapkan dari profil pelajar Pancasila, serta memiliki rasa empati atau kepedulian ke sesama dan bisa berkolaborasi, serta tentu di endingnya mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu Pak harapan kami ke depan kepada anak-anak dalam pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan tentu nilai-nilai kompetensi sosial emosional dalam sebuah pembelajaran. Ya, satu hal saya tanyakan yang berkaitan dengan tanggung jawab itu mungkin tidak hanya terhadap siswa, mungkin orang tua juga ya. Oke. Jadi tanggung jawaban itu kan tidak hanya sekedar dia melaksanakan sebuah tanggung jawab pada diri anak, tapi juga kan sebagai bentuk juga pertanggung jawaban kita kepada orang tua siswa atau wali murid. Ya, matur nuwun Bapak. Yang berikutnya berkaitan dengan keterlaksanaan kerja dari pendampingan individu 2 kemarin juga sudah. Hal ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan Bapak yang berkaitan dengan keterlaksanaan tahapan kerja. Saya ulangi, kerja itu adalah yang pertama adalah buat pertanyaan. Kemudian yang berikutnya ambil inspirasi, ambil pelajaran dari mimpi, dijabarkan rencana dan tindakan atau aksinya, aksi nyata. Nah, jadi aksi istilahnya aksi nyatanya nanti akan seperti apa. Nah, ini dari hal ini kaitannya dengan penerapan metode baca, rencana perubahan diri Bapak itu apakah sudah ada terapkan? Itu satu. Dan yang kedua, kemudian setelah Bapak melakukan tahapan kerja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru? Ini kan berkaitan Pak, perubahan dari pandangan tadi di awal kan pertanyaannya itu apakah Bapak sudah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Ya, kemudian setelah panjenengan melakukan tahapan baca, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak? Setelah itu apa tantangan yang Bapak hadapi di dalam penerapan tahapan baca untuk mencapai visi? Ya. Tantangannya seperti apa nih? Tantangannya ketika Bapak menerapkan tahapan baca untuk mencapai visi tersebut. Dan yang terakhir, apa yang perlu diperbaiki ke depan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan baca untuk perubahan Bapak sehingga bisa tercapai visi yang telah dirumuskan. Oke, monggo Bapak. Terima kasih Pak Pati. Berkaitan dengan tahapan baca yang kami rencanakan kemarin dalam pengembangan diri, khususnya yang meningkatkan kompetensi di bidang STEM ya Pak. Kompetensi di bidang Sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Nah, itu rencana-rencana yang saya rencanakan dalam tahapan baca itu akan sudah banyak terlaksana Pak. Bahkan itu benar-benar dari kegiatan baca itu, satu dari kegiatan STEM itu selain saya membimbing untuk lomba STEM, nanti ditunjuk oleh sekolah untuk membimbing ke siswa. Juga kemarin kita dimintai sebagai pemateri kolaborasi dengan guru penggerak di Subang. Akhirnya berkaitan dengan apa-apa yang telah saya lakukan berkaitan dengan pembelajaran STEM itu saya lakukan dari best practice saya terapkan ke situ. Maka juri lomba berkaitan dengan sains
science project, maksudnya itu banyak berfokus. Saya ambilnya biasanya dari kategori science dan engineering. Itu science and engineering itu bidang fokus saya Pak dalam pengembangan diri. Alhamdulillah sudah dipercaya untuk menjadi juri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir ini kita juga digandeng Pak dengan UNES. Alhamdulillah sekali kita jadi research partner yang insya Allah mulai bulan ini mulai tahapan penelitian, yaitu tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang berbasis AI. Nanti bagaimana penerapan ke sekolah kita untuk pengembangan itu, kita digandeng dengan UNES, ini salah satu dosen dan dengan saya untuk kegiatan research partner sama mereka. Dan di MGMP Kota Semarang jadi percaya untuk koordinasi nanti untuk lomba roket air, khususnya nanti di penerapan STEM dalam pembelajaran menggunakan roket air digunakan untuk lomba di bulan Oktober mendatang. Dan itu selaras sekali dengan visi guru penggerak saya bentuk, yaitu learn, do, share. Setelah saya mempelajari banyak kegiatan berkaitan dengan STEM, saya dalam tentang hal tersebut, saya melakukannya dan membuat sebuah best practice yang bisa saya bagikan. Dan tadi sharing dengan teman sejumlah di Subang, akhirnya kita bisa digandeng sebagai research partner, maupun nanti kita terapkan dalam lomba roket air dengan teman-teman MGMP sekota Semarang yang menggandeng nanti seluruh kota tingkat SMP sekolah di kota Semarang. Dan harapannya nanti ini kami rencanakan untuk kolaborasinya tidak hanya dari MGMP, harapannya dari hasil lomba dari MGMP itu yang terkait itu akan saya kolaborasikan atau kaitkan nanti sebagai delegasi dari kota Semarang untuk ke tingkat nasional Pak. Nah, saya juga punya channel atau kenalan yang selama ini membidangi tentang sains di PP Iptek Pak, di namanya Taman Mini Indonesia Indah di bawah Ristek Green. Itu kita akan kita coba nanti channel kami sana atau kita hubungkan kolaborasikan dari seleksi untuk kota Semarang, kita rekomendasikan untuk lomba ke tingkat nasionalnya. Coba terus tantangan Mbak, ini nanti jelas karena tupoksi saya utamanya sebagai seorang guru, tantangan utama nanti di manajemen waktu Pak. Jelas sekali bagaimana mengatur waktu biar anak kita fokusnya harus bisa mendidik anak yang sebetulnya tanggung jawab saya sekolah di sini, tapi kadang nanti harus menyita jam pelajaran untuk mengurus hal tersebut yang tentu sebenarnya untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar tidak hanya di tingkat sekolah, tapi di tingkat kota Semarang, bahkan nanti di tingkat nasional. Tetapi tetap harus ada yang waktu kadang nanti memotong jam pelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu kami rencanakan tidak lanjutnya tentu kita, karena saya sendiri selaku di kurikulum dan di sini akhirnya saya membentuk koordinator guru piket Pak, sehingga saat kita menanggalkan sekolah ataupun dengan teman yang lain yang sedang ada kepentingan untuk peningkatan diri maupun untuk pengembangan di bidang yang lain, itu kita kerjasama dengan koordinator guru piket. Akhirnya nanti harus ada tetap materi yang bisa disampaikan ke anak walaupun saya sedang bertugas untuk kepentingan yang lain. Seperti itu Pak. Itu tantangannya. Setelah tantangannya ada, kemudian masih ada lagi Pak, itu kaitannya dengan tindak lanjutnya follow up atau tindak lanjut atau perbaikan ke depan atau pembelajaran ke depan. Seperti apa yang panjenengan rencanakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan kerja tersebut itu untuk perubahan diri panjenengan itu bisa mencapai visi sekolah. Ya, tentu dalam pelaksanaan tersebut pengembangan ke depan Pak masih terus harus learn lagi Pak, belajar lagi, menggali ilmu lagi dan berkolaborasi dengan teman yang mungkin lebih ahli di bidang tersebut. Salah satunya kebetulan mereka ada dari UNES dan kami di sini, nanti tetap kita tindak lanjuti yang lebih, hal yang lebih selain yang ada itu, selain program riset yang diselenggarakan dari sana, tentu mungkin kita akan menggali ilmu yang bisa kita terapkan lagi atau kita inovasi lagi ke depannya, sehingga kita bisa kita praktekkan dan bisa kita
sharing ke teman yang lain. Banyak seperti itu Pak. Menggali ilmu lagi untuk sharing dengan teman yang lain ya. Selain belajar untuk dan berkolaborasi dalam pembelajaran yang ada di sana. Oke, Pak Mul, yang berkaitan dengan baca saya kira cukup. Oke. Kemudian ada beberapa yang kaitannya dengan proses pendampingan ini apa hal yang paling menarik dari Bapak dan apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dalam proses pendampingan dari awal sampai akhir. Itu dulu yang perlu saya tanyakan. Yang saya sangat menarik tadi Pak, karena di sesi pertama Pak, refleksi dengan Pak Kepala Sekolah, dengan sejawat serta siswa, direfleksi di situ ternyata banyak poin-poin yang muncul yang tentu ada lebihnya di diri saya dan ada kurangnya. Dan tadi benar dikatakan anak usil ataupun beraktif bisa dikatakan seperti itu. Cuman pengembangan diri itu perlu kita gali terus, kita laksanakan terus semuanya, dan itu kita wajib dicatatkan refleksi juga dari teman-teman yang lain yang mewakili di sini, harus bisa kita sharingkan Pak ke teman-teman yang lain, atau mau berbagi atau kita tadi dari program teknik itu benar-benar ilmu yang saya dapat bisa kita sharingkan, kita florkan ke teman-teman yang lain. Jadi yang paling menarik itu yang berkaitan dengan refleksi dari kepala sekolah, dari sejawat sama dari siswa, terus sama dari siswa ya. Yang paling menarik refleksi dari KS, guru dan siswa. Oke. Terus yang paling baik rencana yang bisa diperbaiki ke depannya Pak. Kira-kira yang bisa diperbaiki ke depannya apa itu? Nah, itu tadi Pak, kadang kita karena keterbatasan waktu dari hal-hal yang sudah saya dapatkan, kadang untuk sharing ke teman-teman itu kadang yang terbatas. Keterbatasan waktu ya, keterbatasan waktu untuk share ke teman. Oke, berikutnya Pak, dalam pembelajaran yang sudah sampean lakukan ini dan apa yang sampean lakukan dari awal sampai akhir, semuanya bagus dan luar biasa Pak Mul ya. Jadi tetap semangat dalam proses pembelajaran baik luring maupun daring. Dan perlu saya sampaikan bahwa mohon nanti panjenengan menyiapkan dan menyusun RPP atau modul ajar dengan unsur diferensiasi ya, pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian ada kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Dalam hal ini nanti kita sepakati bersama kaitannya dengan batas pengerjaannya. Nanti kalau juga saya harus mengoreksi dari apa yang panjenengan tulis dalam beberapa RPP tersebut. Kemudian nanti akan saya berikan umpan balik, dalam arti proyeksinya nanti akan saya berikan umpan balik dan penetapan jadwal untuk observasi. Nah, penetapan jadwal untuk observasi ini nanti kita juga bisa kesepakati bersama ya, bisa dilakukan nanti di PI yang ke-4. Kemudian yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan lain, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk masih ada. Ini Pak, berkaitan dengan RPP tadi Pak, ini yang kami sebenarnya mudah yang ada berkaitan dengan diferensiasi. Dan itu kan bagian yang saya laksanakan. Pak besok berarti misalkan kita laksanakan sesuai RPP itu lagi atau yang berubah Pak? Ya berubah ya, hasilnya dari sini. Ya ini misalkan yang dengan berubah itu ya berkaitan dengan RPP atau belajar yang sudah ada, ya ada mengandung unsur diferensiasinya, ada sosial emosional itu nanti di mana itu bisa ditunjukkan ikut atau zaman ini depan ingin jelaskan. Kemudian budaya positifnya itu di mana jadi ya, jadi nanti lebih jelas lagi sehingga nanti orang melihat dari perbandingan yang dengan dua atau pembelajaran dengan dua itu juga
Jadi bukan ada sekedar tulisan-tulisan ini nanti posisinya gimana? Ya, poin-poinnya ditunjukkan ya. Kayak dulu pernah kan ada pernah benar ya KPK atau proses pembelajaran itu ada ini. Sikapnya gimana kondisi dan kaitannya dengan asesmennya, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya itu ada semua di situ. Tapi kan dalam hal ini panjenengan nanti cukup menunjukkan yang berkaitan dengan berdiferensiasi, KSE sama BD. Nyata? Oke, terima kasih Pak Mul atas sudah 3 jam berlalu ini bisa terima kasih dan Pak Mul sudah memberikan sesuatu dan perkembangan yang luar biasa terkait dengan pendampingan individu yang ketiga ini. Jadi ini ada 3 hal ya Pak. Ini yang paling penting refleksi hasil survei atau umpan balik 300 saja. Maksud 300 jadi ya ada siswa, ada kepala sekolah, ada teman sejawat, juga ada panjenengan sendiri ya toh. Itu yang kami sampaikan. Kemudian rencana penerapan pembelajaran sosial emosional tentunya ada 5 kompetensi sosial emosional itu juga banyak disampaikan. Yang pertamanya juga seperti apa juga dan keterlaksanaan tahapan baca dalam ini adalah prakarsa dulu. Bahan dan prakarsa nanti harus jelas terlaksana. Oh pelaksananya seperti apa? Tentunya kan harus panjenengan melaksanakan sesuai dengan pendampingan video yang kedua kemarin itu tanggal 9 ya tidak melaksanakan ada buktinya. Saya juga minta buktinya mana Pak? Oh ini Pak buktinya. Ini juga sudah ditunjukkan ada banyak sekali yang menggunakan testing, ada juga misalnya hiburan atau piknik kan gitu. Kemudian dari situ juga nanti ada bagian akhir pendampingan refleksi panjenengan yang dari yang paling baik, yang paling menarik dari program yang panjenengan itu yang panjenengan rencanakan dari proses kegiatan pendampingan itu apa? Ternyata di refleksinya, gitu. Nah setelah itu nanti panjenengan juga, kalau saya mengingatkan untuk pendampingan individu 4 nanti panjenengan seperti tadi hasilnya, kemudian nanti panjenengan upload dan diupload gitu ya. Nanti saya juga minta buat kesempatan bersama kaitan dengan waktu. Saya kira itu tambahan dari saya Pak Mul, tetap semangat, jaga kesehatan dan bisa-bisa salam buat keluarga. Akhirnya sampaikan lagi terakhir. Kata-kata gitu, cukup matur nuwun sekali, salam sehat dan salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Pak Mul. Terus ini Pak.